Gimana caranya? Bahan apa aja yang dibutuhin? Video ini mungkin bisa jadi salah satu informasi yang memang kalian butuhin. Bibit parfum ini bisa dibilang kumpulan atau gabungan senyawa-senyawa aromatik. Siapa nih di antara kalian yang akhir-akhir ini lagi coba buat ngeracik parfum sendiri? Atau mungkin penasaran gimana sih caranya ngeracik parfum? Pastinya kalian udah nyari informasi dong tentang bahan-bahan apa aja yang kalian butuhin. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang pelarut parfum yang pastinya bakalan kalian butuhin buat bikin parfum kalian jadi lebih tahan lama. Karena pelarut ini bisa jadi salah satu faktor keberhasilan kalian dalam meracik parfum. Tentunya buat dapetin kualitas yang terbaik ya, kualitas yang tahan lama dan bagus di penyebarannya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat yang udah subscribe, buat yang udah ngikutin video-video kita sebelumnya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Mungkin kalian butuh informasi-informasi tentang parfum refill yang pernah kita bahas sebelumnya. Atau siapa tahu kedepannya ada informasi yang memang lagi kalian cari atau kalian butuhin. Terutama tentang parfum refill. Buat kalian yang masih bingung tentang perbedaan etanol dan metanol, mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini, kalian udah nggak bingung lagi. Kalian jadi lebih tahu mana yang mau kalian pakai antara etanol dan metanol. Etanol dan metanol, kayaknya dua nama bahan kimia ini udah nggak asing ya di telinga kalian. Apalagi buat kalian yang ada di industri parfum, pemakai atau mungkin penjual. Atau mungkin kalian pemakai tapi kalian ngeracik parfum kalian sendiri. Nah, tentunya kalian tahu dari etanol sama metanol ini mana yang baiknya kalian pakai buat pelarut parfum kalian. Biar kalian dapetin hasil akhir yang lebih maksimal. Nah, oke, sekarang kita bakalan bahas tentang etanol dan metanol. Apa sih bedanya etanol sama metanol? Ya, kalian bener banget kalau kalian nebak etanol yang terbaik buat campuran parfum atau pelarut, bisa juga dibilang solvennya parfum. Nah, kali ini kita bakal bahas sedikit tentang perbedaan antara etanol dan metanol. Soalnya masih banyak juga nih yang pakai metanol buat jadi pelarut parfumnya. Walaupun memang umumnya pelarut parfum pakainya etanol. Nah, alasannya kenapa etanol? Sekarang kita bahas dulu etanol. Etanol ini biasanya umumnya dari gula yang difermentasi. Difermentasi sama ragi. Selain sama ragi bisa juga sama jenis mikroorganisme yang lain. Nah, sedangkan metanol biasanya dari biomasa ya. Biomasa itu sejenis kayak biomasa tuh fosil lah. Mungkin kalian lebih akrabnya fosil lah ya. Kalau metanol ini dari fosil, kalau etanol umumnya dari gula yang difermentasi. Nah, oke, itu sedikit tentang asalnya etanol dan metanol. Nah, sekarang etanol. Kenapa juga kita pakai etanol buat pelarut parfum kita? Nah, jadi parfum yang kita pakai atau mungkin bibit yang kita pakai, bibit parfum ini bisa dibilang kumpulan atau gabungan senyawa-senyawa aromatik buat jadi satu aroma tertentu. Nah, etanol ini punya kemampuan melarutkan yang paling baik dibanding sama metanol. Kenapa memang sebagian besar umumnya di industri parfum pelarutnya pakai etanol. Nah, selain itu kalian juga bisa bedain etanol sama metanol dari aromanya. Mungkin kalau dari segi fisik, dari segi warna, bisa dibilang kalian nggak bisa bedain. Karena kalau dari warnanya sama-sama bening, putih bening, cair, ringan juga, kalaupun kena kulit sama-sama dingin. Tapi kita bisa ngebedain keduanya dari aromanya. Aromanya kalau dari etanol ini, mungkin kalian pernah cium aroma alkohol antiseptik, kurang lebihnya kayak gitu. Etanol ini aromanya kurang lebihnya kayak aromanya alkohol antiseptik. Nah, sedangkan metanol aromanya juga mirip kayak alkohol antiseptik, sama aja. Cuman bedanya kalau yang metanol ini aromanya lebih strong, aromanya lebih nyengat kalau kalian cium dibanding yang etanol ini. Kalau etanol ini dia aromanya lebih soft dibanding yang metanol. Nah, dari sebab aroma ini juga kenapa umumnya etanol lebih dipilih buat jadi pelarut parfum. Karena dari aromanya yang nggak terlalu strong, yang memang nggak ngerubah karakteristik dari parfum yang dibuat. Sementara metanol dari aromanya yang kuat, aromanya yang hangat, bisa jadi ngerubah atau mungkin ngerusak karakteristik dari aroma parfum yang dibuat. Mungkin memang nggak gitu terasa ya, tapi kalau dibandingin parfum yang dibikin pakai etanol sama parfum yang dibikin sama metanol, itu bakal berasa akhirnya. Dan hasil akhirnya pun dari mulai kualitas, ketahanan, itu pun bakalan beda banget. Karena dari pelarutnya, dia metanol ini ngelarutinnya nggak gitu bagus, nggak sebagus etanol. Dia kalau etanol tuh bisa lebih bagus dibanding pakai yang metanol ini. Nah, itu dari segi pelarutnya.
Dan kenapa juga metanol nggak dipakai? Metanol juga punya tingkat toksisitas yang tinggi. Jadi metanol ini tingkat racunnya tuh tinggi banget. Tingkat bahayanya tuh banget kalau dari metanol ini. Metanol ini jangankan kita konsumsi, kena kulit, bisa iritasi, bahkan uapnya aja bisa nimbulin penyakit gitu. Bahkan sampai kematian kalau dari metanol ini. Sementara etanol jauh lebih aman dibanding metanol. Karena memang etanol ini umumnya selain di industri parfum, dia juga di industri pangan juga. Dia biasanya dipakai buat minuman-minuman beralkohol. Atau mungkin intinya lebih aman kontak sama manusia dibanding yang metanol ini. Sementara metanol biasanya digunakan untuk membuat bahan bakar alternatif. Nah, jadi kebayangkan yang harusnya untuk bahan bakar, tapi kita jadiin buat pelarut parfum yang biasanya kita pakai sehari-hari. Jadi paling nggak kalian kebayang dong bahayanya gimana, apalagi kalau pemakaian parfum yang bahan pelarutnya ini metanol kita pakai dalam jangka panjang. Ini udah kita spray ke kulit, terus kita juga ngerasain aroma dari penguapan metanol itu sendiri. Berarti kita siap nih nerima resiko dari bahayanya metanol setiap kali kita pakai parfum. Lagian selain bahayanya, sayang-sayang juga kalau memang kalian udah nyiapin bibit parfum yang bagus, yang tentunya harganya nggak murah ya buat dapetin bibit parfum yang bagus. Dengan harapan pastinya kalian dapetin kualitas aroma dan penyebaran yang bagus. Tapi kualitas itu tuh nggak akan kalian dapetin walaupun bibit yang kalian pakai itu udah bagus. Sebenarnya tuh bibit yang kalian pakai dari kualitas aroma sama penyebarannya itu udah bagus banget. Tapi saat kalian pilih pelarutnya dari metanol, itu yang ada ngerusak parfum kalian sendiri. Penyebaran aromanya nggak maksimal dan aromanya nggak akan keluar maksimal. Dan akhirnya parfum yang kalian bikin nggak akan sesuai harapan. Nah, jadi kurang lebih itu perbedaan dari etanol dan metanol. Mungkin ada banyak lagi perbedaannya antara etanol dan metanol, tapi kalau untuk di dunia parfum, di industri parfum mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa sih kita pakainya etanol? Kenapa nggak pakai metanol? Nah, mudah-mudahan buat kalian yang masih bingung kenapa kita pakai etanol, kenapa nggak pakai metanol, karena dari segi harga, etanol sama metanol juga harganya lumayan jauh ya. Metanol tuh murah banget, sementara etanol harganya lumayan tinggi. Mungkin kalian bingung kenapa kita nggak pakai etanol aja buat menghemat budget. Nah, itu jadi alasannya tadi udah saya sebutin kenapa nggak disaranin pakai metanol, kenapa juga lebih disaranin pakai etanol. Karena memang pelarut ini bisa jadi salah satu penentu buat hasil akhir dari parfum yang kita bikin. Jadi memang benar-benar berpengaruh di kualitasnya, baik kualitas ketahanan ataupun kualitas penyebaran aromanya. Notesnya lebih berasa dan karakter aromanya pun jadi nggak rusak. Oke, jadi mungkin segitu aja video dari kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa tekan tombol like di bawah. Buat yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Siapa tahu ada informasi-informasi lain tentang parfum refill yang lagi kalian cari. Oke, jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.